Paginya itu ada ribut teman saya. Ada apa sih yang cowok terutama? Kenapa sih pada ribut-ribut, ada apaan? Enggak, tadi gue tidur di atas ya. Kenapa gue di bawah? Katanya gitu. Di dapur saya lihat piring dan sponsnya itu gerak. Tadarusan sedikit, napas surat lah nanti sambil nunggu subuh. Tiba-tiba si Mang itu nego lagi. Sanes gitu neng bacana diinikan lagi tajwidna. Kumaha Mang? Gini gitu dia diajarin juga. Oh iya nuhun Mang. Bade ka mana Mang? Bade ngiteh heula nya. Bade ningali nu sejen cenah, bade ningali kuriling, bade kuriling heula Mangna. Saya mikirnya memang dia itu penjaga villa situ. Dia udah langsung muncul, dress code-nya warnanya merah, rambut acak-acakan, muka sudah tidak beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri. Seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini gue kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika berada di sebuah villa. Jadi gimana ceritanya? Langsung kita sapa aja dulu nih narasumber kita nih. Udah ada Mbak Selvi. Halo Mbak Selvi, Halo, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Mbak, jadi singkat ceritanya gimana Mbak? Jadi itu kurang lebih waktu saya masih SMA ya, kelas SMA. 2. Jadi kan mau naik-naikan gitu ceritanya ke kelas 3. Jadi kita ada kayak perpisahan sendiri gitu tiap kelas gitu kan. Ada satu kelas saya tuh memutuskan untuk ayo kita ada ini nih perpisahan kelas. Sebelum nanti kelas 3-nya pecah kelas. Jadi antara IPA dan IPS, zaman saya dulu masih IPA IPS gitu kan. Nah, akhirnya kita putuskan untuk pergi ke sebuah villa di daerah Bogor. Oke, jadi ini ke villa ini karena acara perpisahan kelas ya. Betul. Oke, ditahan dulu sebentar ceritanya. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan juga bagi kalian yang mau kirim cerita atau mau jadi narasumber ke sini, caranya gampang banget. Kalian bisa klik link bio yang ada di IG Lonceng Misteri. Mau kirim cerita atau mau jadi narasumber, tinggal klik link di bio tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Tonton video sampai habis, jangan di skip. Langsung kita simak ceritanya. Kalau untuk tahunnya mungkin sekitar tahun 2001, 2002 ya, kalau nggak salah. Udah lama juga dari kelas, pokoknya saya zaman kelas 2 SMA tuh, mau ke kelas 3-nya, nah kita ada acara perpisahan kelas. Nah di sana kita putuskan untuk kita ke villa aja. Nah kebetulan villanya ini ada teman saya, satu teman saya nih, yang orang tuanya memang kebetulan lagi ada acara pramuka. Dia aktif di situ ibunya, jadi ya udah kita nginep di sana aja gitu. Kebetulan deket juga tuh villanya dengan villa ibunya yang ibunya tempatin gitu kan. Oke, nah singkat cerita tuh hari Sabtu kita berangkat, Sabtu pagi nyampe sana, Sabtu siang sudah nyampe tuh di villa yang pertama, villa yang kita mau tuju pertama. Nah yang villa yang punya ibunya itu ada nggak jauh, jadi agak ke atas lagi. Posisinya villanya itu, jadi ibunya villanya di sini, kita agak ke bawah. Jadi kan ini villa yang ibunya yang di atas, kita turun ke bawah. Ini ada villa, masuk gitu langsung pintu. Sini ada halamannya, ada pohon juga sih ya, pohon gede. Itu pas di kamar itu ada kaca di situnya. Jadi dari pohon itu terus kaca itu udah ke kamar. Itu begitu masuk ke kanan kamar, situ ada bukan halaman, ruang keluarga ya, ruang keluarga lumayan besar, dan dia punya tangga, ada balkon. Jadi ada yang tidur di atas, ada yang di bawah. Sebelah kesananya lagi dapur, kamar mandi. Oke. Tuh, jadi yang kamar di sini juga lumayan lega kamarnya. Jadi bisa muat 5-6 orang lah, tapi dengan numpuk ya, maksudnya tuh tidurnya tuh nggak di kasur, jadi ngampar ya, kalau bahasa Sundanya tuh ngampar, jadi gitu.
Nah, kita nginep di situ, udah beres-beres segala macam. Ya biasa namanya kita kan rapi-rapi, taruh barang segala macam yang dari kita bawa udah sampai singkat cerita sudah malam nih. Sebetulnya nggak ada masalah, cuman nggak ini. Cuman karena memang kan namanya nginep berisik ya pasti. Di situ berisik, nggak lama malam itu ada yang saya rasain ada kejadian seperti ini. Jadi semalam itu malamnya itu ada yang ngetok-ngetok jendela kamar. Ngetok-ngetok. Ya, ngetok-ngetok jendela kamar. Di kamar saya itu kan perempuan tidurnya di kamar, yang laki-laki ngampar lah, ada yang di atas, ada yang di bawah tidurnya. Di kamar ada yang ngetok berapa kali. Yang dengar kebetulan ada saya sama teman saya yang perempuan tuh. Jadi kita tunjuk-tunjukkan, ya udah, lu aja deh yang buka. Lihat siapa sih yang ngetok, kok dari tadi ganggu banget. Males ngapain gitu. Enggak, udah lu aja. Dia nggak mau, udah sih lu aja kan lu deket posisinya. Enggak, ya dia karena saking tunjuk-tunjukkan lama dan ketukannya itu juga makin keras, makin kenceng. Ya udah dong, akhirnya yaudahlah saya putuskan untuk lihat nih, saking penasarannya karena ngetuknya itu juga bukan ngetuk yang cuman tok tok tok, enggak, tapi yang udah mulai yang dok 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 itu di kaca jendela. Nah, saya putuskan untuk mengintip, dibukalah itu jendela hordengnya, dilihat. Dia udah langsung menampakkan langsung wang gitu loh. Dia udah langsung muncul dengan yang warnanya dress code-nya warnanya merah, rambut acak-acakan, muka sudah tidak beraturan. Udah menampakkan seperti itu. Ya saya ngelihat pun diem, nggak bergeming, diem dan langsung saya tutup lagi hordeng. Teman saya nanya, lihat apaan? Saya diem 5 menit nggak ngomong, sampai digoyangin sama dia. Kamu lihat, lo lihat apaan? Enggak lihat apa-apa, orang nggak ada apa-apa. Itu mungkin bukan di sini kali, orang jendelanya yang ini kok. Enggak, tapi nggak ada apa-apa. Oh yakin? Oh ya udahlah kalau gitu kita tidur aja tuh. Dah. Itu padahal pas buka jendela jelas ngeliat ada sosok perempuan dress warna merah. Iya. Tapi pura-pura nggak lihat biar teman nggak takut gitu ya. Iya, karena kalaupun saya cerita pun nggak akan mungkin dia percaya kan. Ada satu, yang bener paling gitu, halu lu paling kan gitu ya. Kayak saya, enggak ada apa-apa, orang cuman halaman kosong kok, biasa kayak gitu. Oh, ya udah mungkin itu kali apalah nggak tahu lah yang ngetok-ngetok apalah suara apa, enggak di sini. Oh ya udah, paginya itu ada ribut teman saya. Terdengar ribut-ribut nih, kita kan udah itu bangun ceritanya, udah bangun keluar kamar. Ada apa sih yang cowok terutama? Kenapa sih pada ribut-ribut, ada apaan? Enggak, tadi gue tidur di atas ya. Kenapa gue di bawah? Kata dia gitu. Loh, emang ya lu kali pindah sendiri, mimpi lagi tidur kali lu jalan sendiri ke bawah. Enggak, gue tadi tidur di atas. Kenapa jadi di bawah? Yang mana gue tahu, kata yang lain gitu. Padahal dia tidur di atas. Di lantai 2. Di bangun tapi kok di bawah? Paginya seperti itu. Nah itu nggak tahu tuh pertamanya kan udah. Nah tapi sebelumnya saya ada yang nge-skip, lupa. Jadi begitu masuk, sebelum kita datang nih ke villa nih, masuk ke dalam itu sudah ada, saya udah feeling ada udah dinotis sama mungkin penunggu situ. Jadi ada tangan hitam berbulu yang lewat. Bayangan. Ya hitam tangannya gitu. Doang. Tangannya doang. Yang lain sih nggak ada ini. Cuman saya juga cuman feeling gini. Oh ada. Oh dia notice. Gue ada di sini loh. Mungkin mereka ingin menjelaskan seperti itu. Oke, saya bilang oke lah, santai masih. Yang penting selama kita nggak macem-macem dan nggak berbuat yang gimana-gimana kan, ya mungkin tidak ada masalah. Udah itu satu pas kita datang. Singkat cerita setelah habis pagi udah jangan ribut, udah kita mau jalan nih. Mereka teman-teman saya itu mau pada naik ke kebun teh. Jadi di depan villa itu ada berapa ratus meternya tuh ada wisata kebun teh. Jadi naik ke kebun teh. Kan udaranya dingin banget itu.
Saya memang nggak ikutan waktu itu karena saya kebetulan alergi dingin. Jadi nggak kuat udara yang itu, apalagi di situ kan wah ribet lah. Udah saya nggak ikut ya. Tapi sendirian loh di sini. Ya udah nggak apa-apa. Sendirian? Ya, sendirian di rumah itu. Yang lain pada ikut semua. Itu ada sekitar 15 orangan ya kalau kurang lebih lah ya. 4 berarti yang sana 14-an ya yang ikut, yang saya yang sendirian yang saya yang ke-15 sudah di rumah. Tapi nanti masakin untuk kita ya kan, kita pulang lapar segala macam, ini namanya juga habis dari sana jalan-jalan. Iya, tenang aja. Nah, habis mereka ke sana kan saya ngapain ya? Saya mikir, oh iya cucian piring semalam belum dicuci nih. Saya baru inget, kita habis makan-makan tuh kan piring numpuk nih, belum dicuci. Jalanlah saya ke dapur kan, mau nyuci piring dari pintu, nutup pintu. Udah saya jalan mau nyuci piring. Di dapur, saya lihat piring dan sponsnya itu gerak sama air keran lagi ngucur, lagi nyuci. Saya kaget, saya kaget, piring, gitu saya lirik. Ada sosok yang Miss K kita bisa sebut, tapi transparan. Jadi kayak modelnya hologram, tapi bentuknya muka itunya sih kelihatan, rambut panjang, tapi tidak serem. Maksudnya tuh ya yang enggak yang berdarah-darah apa segala macam, enggak, cuman transparan. Jadi kita bisa ngelihat tembok di ininya, jadi setelahnya dia tuh jadi kelihatan, jadi nembus ya? Nembus pandang. Saya kaget, dia kaget, saya kaget cuman bisa diem, terpaku aja diem gitu, kaget. Dia kaget ngelihat saya karena dia pikir dia lihat kayak wah kayaknya saya lihat nih, ngeliat dia gitu. Kaget, piring jatuh kan, tapi ke wastafel nggak pecah, tapi jatuh ke wastafelnya plak gitu doang, blek jatuh dengan sponsnya segala macem. Jadi air masih nyala tuh keran. Jadi posisi dia tuh lagi nyuci. Iya. Posisi dia lagi beres-beres di dapur. Jadi Miski lagi nyuci piring, tapi visualnya kayak hologram gitu. Ya, transparan. Jadi kita ngelihat ke badan dia itu tembus pandang. Tapi wujudnya wujud yang masih normal ya. Masih yang enggak aneh-aneh, gitu. Enggak. Dia kaget, saya kaget kan. Langsung dia kabur. Pergi gitu kan, seret ke kamar mandi arahnya. Saya diem. Lalu kabur, saya ngapain nih? Gitu kan. Ngapain? Ya udahlah, saya pikir kan takutnya teman-teman saya kan emang nungguin sarapan kan. Saya tanpa pikir panjang, udahlah kalau emang udah pergi udah masing-masing aja gitu kan. Udah saya lanjutin tuh cucian dia tuh. Karena saya memang kan belum beres itu cuciannya. Karena udahlah lanjutin lagi, saya nyuci segala macem. Udah sampai yang terakhir. Nah, tiba-tiba si Miss K itu datang lagi, kayaknya dia penasaran. Iya, kayaknya dia penasaran tuh. Kayaknya dia ini lihat gitu, maksudnya gitu ke saya. Saya lagi nyuci, dia ke samping saya kan posisi begini ya. Nah saya kan gini nyuci, dia gini. Saya diam aja, biarin aja dulu. Saya anggap ini aja halusinasi mungkin lah pokoknya. Tapi memang ada. Terus akhirnya dia mikir saya nggak nanggepin, pindah ke sebelah kiri. Saya diam lagi. Pokoknya saya antepin gitu saya mikirnya. Biar nanti kalau saya pikirnya gini, kalau saya diemin dia, otomatis dia nggak lihat nih, yaudah gue pergi. Saya berharapnya seperti itu. Tapi dia ternyata tidak. Saya naruh piring di sini kan, rak piring di sini saya sudah selesai, saya taruh tuh saya motong biasa mau makan apa, mau bikin sayur sop apa di situ kan, udah masak lagi. Nah saya pikir udah beres semua. Dalam hati saya ini ganggu juga ya. Nah begitu saya mau balik, saya pikir mau ambil apa ya waktu piring dari yang makanan bukan piring, makanan yang dari tas saya tuh kan, tas anak-anak tuh kan ada yang buat belanjaan bawa bekalan gitu kan. Kalian mau anuin minuman gitu, saya mau ke kulkas, ke arah kulkas ya. Saya kan balik begini, dia gini, ketemu tuh depan muka. Saya bingung, maksudnya mau ekspresi kaget, cuman ya udah gitu. Berarti ternyata di rumah itu
Jadi di villa itu tuh ada teritorinya. Jadi yang semalam yang getok-getok kaca itu teritorinya beda dengan yang di dalam rumah. Di dalam rumah itu dia dan ada satu bosnya. Gimana sosoknya itu, Mbak? Sosoknya sih dia nggak menceritakan gimana. Saya juga nggak lihat. Cuman mungkin yang dia notisnya hanya tangan yang gede itu, yang bayangan. Itu. Ya, yang waktu saya baru masuk. Nah itu mungkin dia notis ada saya loh seperti itu. Nah dia paling nggak suka rumah itu berisik dan kotor. Singkat cerita, teman saya kan pulang nih yang dari sini. Makanan udah ready dong. Wih, makan enak kita teman-teman gitu. Iya, udah mateng, udah makan aja. Ya udah saya makan. Saya nggak cerita ke teman-teman saya perihal ada penunggu ataupun teman saya yang dipindahin. Karena buat apa gitu? Ada yang ada juga saya nanti dianggapnya gila atau ya? halu atau apa, makanya saya keep. Untuk saya saya nggak cerita. Udah mereka makan segala macam, udah sampai malamnya lagi nginep. Udah tuh nggak ada kejadian apa-apa kan, maksudnya ya, karena udah tahu jangan berisik, saya kasih tahu kan. Jangan berisik ya, tuh sampah ini nih alasannya ngapain sih, capek gue beres-beresnya, saya bilangnya begitu. Berisik, saya nggak bisa tidur, terus ini sampah juga kan saya yang kan gue yang beresin, capek dong, hargain dong temen lu beresin. Oh iya deh ya kasihan ya lu dari pagi kan tadi beres-beres sendiri ya, masak sendiri ya, tolong ya akhirnya setelah itu mereka tidak berisik, terus sampah juga mereka masukin. Jadi mereka istilahnya kayak menghargainya ke saya, karena kan saya bilang, udah kasihan nih, Selfie yang beresin, Selfie yang ini ya udah. Ya kita aman tuh hari semalamnya kedua itu aman kita. Nah kita nambah nginep, besoknya kita pindah ke villa yang ibunya. Kenapa kita pindah? Karena villa yang kedua itu ibunya itu sudah kembali ke Bekasi, pulang ke rumahnya. Jadi kan itu masih istilahnya masih bayarannya tuh masih di villanya tuh berapa hari gitu ya, masih ada ininya ya, kontrak villanya gitu kan, masih belum habis, masih bisa untuk berapa hari ke depan gitu, masih ada sehari 2 hari. Akhirnya kita putuskan untuk pindah. Ibunya pulang, kita pindah ke situ, barang-barang di bawah. Udah semua, ya saya pribadi pamit, saya pindah ya ke atas ini. Yang si penunggunya tanda kutip. Si cewek itu. Udah saya pindah semua tuh teman-teman. Itu villa yang kedua, yang di atas. Itu tadinya kita biasa aja, saya masuk juga nggak ada tanda-tanda yang dari yang ada. Oh saya ini nggak ada. Vibe-nya itu di villa kedua positif, sangat positif energinya yang saya rasain. Jadi begitu, jadi ada kejadian lagi, kita biasa api unggun malamnya di luar segala macam. Udah gitu malamnya kita pada tidur, jam 2 saya mau ke kamar mandi, bangunlah kan, saya bangunin teman saya dulu, anterin dong ke kamar mandi. Ya elah, kamar mandi cuma situ doang, ngapain sih minta anter? Ya enggak, iseng aja. Enggak, udah sudah sendiri, ngantuk. Nah, ada yang bisa dibangunin. Udahlah saya keluar ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, ada sosok mamang. Yang kayak modelnya model kabayan, yang sarungnya diselempangin. Bajunya baju ya biasa gitu, baju adat Sunda ya. Terus pakai ikat kepala yang ada ininya. Moncongnya. Sunda gitu. Sunda. Kaget saya kan. Saya nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir macam, saya pikir kaget. Cuman kaget hanya, loh, Neng di mana? Kata si Mang itu. Di kamar dari Jamban, Mang. Oh gitu, cina. Iya. Jam sabaraha, tabu sabaraha. Ya, dia bilang jam berapa ini? Udah jam berapa? Jam 2, Mang. Sekantenan aja atuh sholat ini tahajud. Oh iya ya Mang, udah jam 2 tanggung. Ya atuh Mang, saya balik lagi ke kamar mandi, belum wudu lagi, keluar lagi kamar mandi. Udah, saya sholat di ada ruang keluarga gitu kan. Sebelah sini nggak di kamar, karena kan kamar sempit. Terus ruang tengah juga teman-teman saya yang cowok di luar. Kalau kamar khusus yang perempuan. Nah saya sholat di pinggir sebelah sininya.
Itu jadi udah sholat tahajud tuh saya iseng kan, habis itu menunggu sampai subuh, azan subuh. Ngapain ya gitu kan? Ada di situ ada kayak rak buku, ada Qur'annya. Cobalah tadarusan sedikit, paling berapa ayat lah gitu kan, berapa surat lah, nanti sambil nunggu subuh baca tadarusan. Kebetulan memang saya nggak terlalu fasih sekali gitu kan Quran. Tiba-tiba si Mang itu nego lagi, sanes gitu neng bacana, diinikan lagi tajwidnya, katanya diinikan lagi, salah sanes gitu bacanya kumaha Mang, gini gitu, dia diajarin juga. Oh iya nuhun Mang, ya dia keluar lagi. Saya mikir bade ka mana Mang, bade ngiter heula nya, bade ningali nu sejen cenah, bade ningali kuriling heula Mang na cenah. Mangga, saya mikirnya memang dia itu penjaga villa situ, villa kedua. Sudah habis itu azan subuh, sholat subuh, saya bangunin teman-teman, subuh sholat dulu, mau tidak habis subuh mau tidur lagi mah bebas lah. Ya udah yang penting sholat dulu. Udah pada subuhan selesai. Udah paginya ada yang tidur lagi, ada yang olahraga, pokoknya macam-macam ya, kegiatan mah bebas itu kan. Nah, ada yang emang lagi tuh, pagi-pagi punten, mangga gitu kan, anterin bawa makanan. Neng punten neng, kebetulan saya ya Mang, iya bade nganterkeun, ya ke sarapan cenah, sarapan. Adik Mang Mang hilap malam nggak nganterin ke sini gitu. Pokoknya intinya Mang malam lupa tidak nganterin makanan ke sini, jadi baru ini. Mang siapa? Ya kan saya nanya kan, saya mah yang jaga villa ini. Yang jaga villa ini, saya bilang, saya diem. Oh, bukannya agak tua ya Mang? Enggak neng, dari dulu juga saya neng yang jaga. Saya dalam hati saya mikir, yang ngomong sama saya semalam siapa dong? Berarti yang semalam bukan orang. Kayaknya begitu. Soalnya tapi yang wujudnya seperti ya? orang, nggak ngelayang, napak, cuman nggak tahu. Karena saya mikir kan dia bawa baterai, dia bawa ini. Dia mikir emang penjaganya itu, ternyata penjaga yang aslinya datang nganterin pagi-pagi tuh, nganterin sarapan kayak hui kan buat direbus itu kan, nanti ini sama istrinya aja nganterin, jadi istrinya ngebantuin masak gitu kan, yang buat ini buat sarapan. Oh Mang malam lupa, saya nggak kesini, nggak nganterin, baru biarin deh pagi-pagi aja nih sama istri saya, katanya. Oh iya Bi, ini mau ya neng, nanti saya masakin. Yang semalam siapa gitu kan. Terus saya ngobrol gitu kan, udah kan Mang kan saya namperin aja, Mang mau tanya dong, saya gitu kan, aya naon neng, kalau yang bapak-bapak tua yang suka make iket, kalau Mangnya itu kebetulan enggak. Dia nggak make itu, dia biasa pakai baju biasa kayak kemeja, celana gitu, celana panjang gitu, biasa enggak kan. Kalau ada yang emang yang pakai sarung selempang ini gitu, itu semalam datang, itu siapa ya Mang? Itu si Mangnya sama istrinya lihat-lihatan. Gitu kayak kode yang mereka berdua doang tuh yang tahu. Ya, kenapa Mang? Emang yang lihat siapa? Saya yang lihat. Oh, tapi nggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Emang kena siapa? Oh enggak apa-apa sih, itu mah Neng, cenah itu mah memang yang jaga dulu di sini, penjaga sini. Maksudnya ya itu Neng, yang penjaga yang di sini Neng gitu, sampai ditekenin gitu. Oh iya saya paham. Oh gitu, ya udah tuh. Ya enggak ini kan Neng, enggak. Siapa yang lihat siapa? Cuman saya. Oh berarti Neng yang peka ya, katanya. Dia langsung ngomong gitu, berarti Neng yang peka ya. Ya nggak tahu ya Mang, cuman saya ngelihat aja semalam gitu. Oh nggak apa-apa koneng itu mah. Oh ya udah tuh. Biasa saya memang biasa jam 2 suka bangun ke kamar mandi, ketemu lagi sama si Mang yang pertama saya lihat. Si Mang itu. Neng cenah. Mang teh saha? Ya gitu. Mang itu siapa? Oh Neng mah udah tahu ya, katanya, udah nanya ya sama si Ujang, katanya gitu, sama si Ujang yang nyebutnya Ujang, nggak tahu namanya siapa, sama si Ujang ya. Iya, Mang siapa? Saya
memang yang nunggu sini Neng katanya. Oh, udah lama Mang, sudah dari dulu sebelum villa ini ada, saya sudah di sini. Jadi saya memang tugasnya di sini, jagain yang di sini, makanya saya keliling. Saya tahu Neng cenah peka. Cuman pesan saya, jangan bilang ke yang lain. Maksudnya tidak semua hal ini harus diceritakan. Dia bilang begitu. Ya, karena ada yang beberapa orang yang percaya dan ada yang tidak. Karena nanti dibilangnya kita halu lah, gila lah atau apa semacamnya. Jadi ya untuk istilahnya bukan untuk diceritain ke yang lain lah, yang memang yang tidak punya sense seperti ini gitu. Ya jadi makanya hati-hati katanya kalau sama ini, apalagi tadi Neng sudah dari yang villa bawah ya. Kalau yang di dalam mungkin nggak masalah, tapi yang di luar itu agak tidak senang dengan manusia. Dia bilang seperti itu. Itu villa yang pertama ya. Tapi dia tahu. Si Mang ini tahu kan, karena kita kan habis dari villa yang pertama. Villa sebelumnya itu. Tapi dia tahu, makanya saya tahu katanya Neng habis dari yang bawah, dan saya tahu di antara yang lain cuma Neng yang agak peka nih, yang peka, yang bisa ini gitu. Bagus, cenah nggak maksudnya tuh nggak sampai yang ekspresi gitu ngelihatnya langsung loncat teriak atau gimana, karena mungkin sudah terbiasa ya kayaknya ya katanya. Ada beberapa orang katanya yang saya suka temuin yang peka juga kadang ekspresinya beda. Nah ini Neng termasuk yang paling tenang katanya, dia bilang. Ya saya bingung. Biasanya ya, kaget gitu kalau ya kaget, teriak gimana ya gitu. Makanya oh iya Mang, ya pokoknya itu aja Neng, hati-hati aja cenah. Jadi ya ada enak dan enggaknya katanya, cuman harus hati-hati selalu katanya. Jangan lupa sholatnya, ngajinya dibenerin. Jadi vibe-nya memang positif dia. Jadi mengingatkan, oh iya nuhun Mang. Ya udah saya cuma pengen nanya itu aja Mang, nggak pengen yang gimana, cuman pengen tahu. Oh berarti ada ya, setiap rumah, setiap bangunan itu pasti ada. Dia bilang tergantung bagaimana kita menyikapi daripada misalnya menemukan sosok-sosok yang seperti ini katanya. Sosok astral gimana, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa aja, itu tergantung dari merekanya. Oh iya seperti itu. Oke. Nah jadi ketika di villa sebelumnya ada sosok cewek sama tangan. Itu yang ngagetin dari balik jendela. Itu beda teritori. Itu di luar. Di luar. Dia tidak bisa masuk ke dalam. Cuma dari luar aja ngeganggu gitu. Ngeganggunya di luar. Terus pindah ke villa kedua. Villa kedua itu cuma ada mamang-mamang itu. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada. Dan itu vibe-nya positif. Yang saya ngerasanya sih positif. Dan teman-teman saya pun aman. Nggak yang ada yang dipindahin sana, pindahin sini tuh nggak. Karena udah jaga sikap juga ya? Iya, dari yang villa yang sebelumnya. Jadi mereka udah wanti-wanti, oh ya nanti jangan ya lu ntar jangan ini, jaga sikapnya, ini jangan berisik. Ntar ada yang mindahin apa segala macam. Ya udah aman sih, nggak masalah. Cuman emang nggak ada yang lihat teman-teman saya juga nggak cerita, karena memang takutnya ya gitu ya, namanya kita kondisi, maksudnya seperti itu kan memang nggak sengaja, itu tidak sengaja dia terlihat. Dan kita juga nggak bisa, misalnya saya biasa nih, oh ada ini, enggak, emang nggak ada ya nggak ada, ya emang nggak kelihatan ya nggak kelihatan. Tergantung. Masa nggak ada kita bilang ada berarti bohong dong. Iya, makanya saya nggak mau, nggak ada ya udah. Mbak mau nanya nih, kan di villa yang sebelumnya kan ada yang dipindahin nih dari lantai 2 ke lantai 1. Ketika si teman Mbak ini dipindahin, itu ada yang ngeliat nggak? Nggak ada yang lihat, cuman pagi-pagi dia ribut. Kenapa bisa bangun di bawah gitu ya? Jadi pagi-pagi dia bangun, kok gue di bawah ya? Lah, iya ya kan, ada yang temennya juga. Iya, kan lo tadi di atas tidurnya. Itu dia. Ya lo pindah kali, atau misalnya lo ngimpi kali, lo turun diri tidur di bawah. Oh gitu ya. Perasaan gue tidur di atas katanya gitu. Jadi nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Oke. Jadi dipindahin karena emang
Cowok-cowok berisik ya. Cowok berisik dan dia paling vokal semalam itu. Oke. Jadi yang main gitar dan nyanyi yang paling kenceng. Pokoknya yang vokal aja yang suaranya paling tinggi. Si satu orang ini. Iya. Nah, untuk sosok perempuan ini Mbak yang di villa pertama nih. Kan ini kan Miss K ya. Iya, Untuk sosoknya ini kayak misalkan apakah dia masih gadis dan pakaiannya tuh apa kayak noni atau gimana? kalau gadis enggaknya saya nggak tahu ya. Maksudnya Apakah masih muda? masih muda, rambutnya nggak bule, bukan noni. Rambutnya hitam panjang, keriting, tapi nggak aut-autan. Jadi rapih. Jadi ya modelnya kayak orang habis nyalon. Emang keriting yang jadi bergelombang, cuman rapi. Jadi rapi aja, rapi. Intinya nggak menakutkan ya? Enggak, kalau dari face look-nya sih enggak. Cuman memang kan transparan ya. Maksudnya jadi kita ngeliatnya kayak hologram, jadi nembus pandang. Jadi ya, mukanya juga nggak terlalu kelihatan, tapi memang orang kita. Bukan Mukanya muka pribumi ya? Muka pribumi. Hitam, rambutnya bergelombang. Itu ketika ngeliat pertama kali dia lagi nyuci? Iya, di dapur. Karena bekas makan, makanya kan ada yang suka bilang, orang tua kita dulu suka bilang gini, abis makan langsung cuci piring ya, jangan digeletakin. Nah, kadang gitu kan kalau bekas makanan itu apa kita makan tuh numpuk, itu yang mungkin yang bikin gitu suka nggak seneng gitu tempat kotor mungkin gitu. Jadi dia kayaknya gerah gitu ngeliatin piring kotor apa bekas kita makan malam semalam tuh kita makan memang belum dicuci karena kita saking capeknya kan, habis namanya baru dateng capek udah kita nggak ini dulu nggak nyuci. Saya pikirnya udah besok aja bagi tugas. Kalau yang beda dengan yang si emang itu nggak transparan. Jadi itu tuh kayak sosok biasa, emang biasa. Dan makanya saya pikir itu orang, karena nggak ada yang aneh dari dianya. Ternyata si Mang yang aslinya yang paginya baru. Ya, yang paginya nganterin makanan itu yang jagain villa itu. Dan dia juga sebenarnya yang malam itu memang penjaga juga. Gitu. Oke. Villanya masih ada sampai sekarang? Kurang tahu kalau sekarang. Karena udah lama banget ya. Udah 20 tahun yang lalu kan. Kurang tahu udah tuh masih ada tahu. Oke. Mbak, kalau misalkan dari bentuk bangunannya nih, bangunan villa itu villa yang mana? Yang pertama dan kedua, bangunannya itu kayak bangunan Belanda atau bangunan-bangunan lama gitu. Villa yang pertama itu kayak udah direnov ya, maksudnya udah rumah biasa, rumah villa udah bagus. Karena kan begitu masuk itu pintu ini kamar satu gede ke kanan, sini ada ruang tengah gitu kayak ruang nonton TV itu udah lebar, terus ada tangga, itu ada balkon begitu kan berarti udah rumah bagus ya, rumah zaman now gitu, zaman sekarang lah yang kesini yang tahun 2000-an itu tuh udah bagus. Jadi bukan yang villa zaman Belanda gitu, enggak. Kalau yang kedua bentuknya itu kayak bata. Jadi bata merah gitu. Jadi bentuknya tuh klasik. Modelnya klasik. Jadi yang punyanya itu emang seneng model-model kayak zaman dulu gitu. Cuman sudah ada sentuhan, maksudnya itu klasiknya hanya di bagian tertentu aja di kayak di dalamnya itu bata-bata merah. Kayak gitu. Cuman bukan villa maksudnya zaman Belanda gitu enggak. Cuman memang dia dibentuknya seperti kayak zaman dulu, tapi sebenarnya sih bangunannya udah bangunan sekarang. Oke. Gitu. Jadi memang modelnya aja ada kesan vintage-nya gitu ya. Iya, yang kedua. Kalau yang pertama sih udah model kekinian. Udah model yang sekarang, nggak ada zaman apa bangunan Belanda lah atau apa nggak ada. Oke. Oke Mbak Selvi, terima kasih untuk ceritanya. Oke, sama-sama. Nah, itu tadi barusan cerita dari Mbak Selvi. Menurut teman-teman gimana nih tanggapan kalian? Jadi teman-teman bisa komentar tentang pendapat kalian masing-masing di kolom komen. Sebelumnya Mbak Selvi ada Instagram kan nih biar boleh di-spill untuk
teman-teman Sobat Lonceng kalau ada yang penasaran bisa langsung DM ke Mbak Selvi gitu. Oke, ada Instagramnya. Oke, boleh di-spill Mbak? Iya, di Selvi Andriani. Ya, jadi sambung hurufnya. Huruf kecil semua, Selvi Andri ANY. Oke, nanti kalau Sobat Lonceng ada yang masih kepo-kepo villanya di mana, bisa DM langsung ya Mbak ya, boleh ya? Oke. Nah, terus bagi kalian nih, sekali lagi gue ingetin, kalau kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan juga bagi kalian yang mau kirim cerita atau mau jadi narasumber, caranya gampang banget. Kalian tinggal mampir ke IG kita, IG Lonceng Misteri. Kalian tinggal klik link yang ada di bio di Instagram tersebut. Akhir kata, gue Rizko izin pamit, Mbak Selvi izin pamit. Bye-bye.